Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rama Ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang kantor Nasdem Aceh dan lokasi acara Anies dilempari telur kaos kaki busuk. Ya sobat sekalian, jadi ini hal yang tidak patut dilakukan oleh seseorang ya dalam hal persaingan politik, dan juga tentu saja ini sudah masuk ranah kriminal dan harusnya segera diproses ya, karena memang bukan proses bagi yang berbeda pendapat, tapi justru yang kelihatan tindak kriminal, yaitu melakukan pelemparan kaos kaki busuk dan telur busuk. Ini yang sesuai dilansir oleh detiknews.com. Langsung saja kita baca. Jakarta, Ketua DPW Partai Nasdem Aceh Teuku Taufikul Hadi mengungkapkan kantornya dan lapangan tempat kegiatan Anies Baswedan dilempari telur busuk oleh orang tak dikenal OTK. Selain itu, OTK melemparkan kaos kaki busuk. Hari ini pembenci Anies di Aceh melempari kantor DPW Nasdem dengan telur busuk. Pagi-pagi sekali, penjaga kantor Nasdem terkejut sekali ketika melihat halaman kantor Nasdem penuh dengan telur busuk dan kaos kaki busuk, kata Taufikul Hadi kepada wartawan dilansir Detik Sumut Sabtu 3 Desember 2022. Taufikul Hadi mengatakan panitia acara juga menyebut lapangan bola kaki Desa Pango, tempat pertemuan Jalan Sehat dengan Anies, juga dilempari telur busuk. Namun menjelang acara, pihak panitia dan petugas kantor telah membersihkannya. Meskipun demikian, tindakan pembenci Anies dan Nasdem ini sudah di luar batas kewajaran akal sehat semua orang Aceh. Karena tindakan seperti itu dalam kegiatan politik Aceh belum pernah terjadi, katanya. Menurutnya, aksi teror ini disebut bukan cara main politik di Aceh. Dia menegaskan bahwa teror tersebut tidak berpengaruh terhadap kegiatan Anies. Sehubungan dengan hal tersebut, kami juga sudah melaporkan kepada pihak keamanan untuk mengambil langkah seperlunya, ujarnya. Ini juga ada berita dari terkait dilansir dari kompas.com. Kantor DPW di Aceh dilempari telur busuk, Partai Nasdem ini ujian. Jakarta, kompas.com. Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Bapilu Partai Nasdem Effendi Koiri menilai pelemparan telur busuk ke kantor DPW Nasdem Aceh adalah tantangan yang harus dihadapi. Menurut dia, Nasdem dan Anies Baswedan tengah diberi cobaan. Bagi Nasdem dan Anies ini ujian. Untuk naik kelas harus lulus ujian, ujar Effendi kepada kompas.com Sabtu 3 Desember 2022. Dikutip dari medan.tribunnews.com, peristiwa itu terjadi Sabtu pagi sebelum acara Jalan Sehat bersama Anies. Insiden tersebut diketahui pertama kali oleh penjaga keamanan kantor DPW Nasdem Aceh, namun Effendi mengaku belum tahu siapa pihak yang berada di belakang pelemparan telur busuk itu. Ia berharap upaya politik yang menimbulkan kebencian segera diberhentikan. Politik hasut, dengki, sok kuasa harus kabur. Politik membodohi dan membohongi harus diberantas, ucapnya. Effendi menegaskan yang harus diperjuangkan saat ini adalah politik yang sejuk dan damai. Harus dikembangkan adalah politik yang mendidik, yang mencerahkan, yang mencerdaskan, yang menyatukan, pungkas dia. Ya sobat sekalian, itu ya peristiwa yang tidak patut dilakukan ya dalam hal konstelasi politik sekarang yang lebih memanas jelang 2024. Nah, itu hal yang benar-benar ya harus diproses, karena itu sudah mengarah ke tindakan kriminal. Jadi harus dibedakan ya, suatu hal itu terbilang harus diproses dan tidak diproses. Di satu sisi ya, saat ini sangat sering sekali ya orang berbeda pendapat, termasuk juga aktivis dan juga ulama yang hanya menyampaikan kritik dan juga komentarnya dan juga argumentasinya ya, dan tidak sesuai, itu sangat mudah sekali diproses, dipidanakan dan dipenjarakan. Itu yang saat ini sering sekali terjadi, yaitu dugaan ya, disangkakan dengan pasal ujaran kebencian, ya berita bohong dan pencemaran nama baik. Jadi 3 pasal itu yang sering muter-muter di situ saja. Siapa yang tidak sesuai berlawanan dengan atau mengkritik kekuasaan dan kemudian
yang menjadi aneh adalah yang melaporkan kadang tidak orang yang bersangkutan, dan itu diaminkan saja akhirnya diproses orang-orang ataupun aktivis yang saat ini dikriminalisasi. Nah, itu termasuk benar-benar pelanggaran hukum. Nah, dalam hal ini ya, pihak institusi kepolisian yang mempunyai wewenang untuk melakukan penindakan dan juga penyelidikan dan juga penyidikan harusnya bertindak fair ya. Di satu sisi ya, kadang tindakan itu dilakukan oleh di luar kekuasaan, kadang itu lama sekali diproses. Nah, bandingkan ini kalau terjadi menimpa pihak-pihak yang berkuasa, sangat cepat sekali ya diproses ya, kemudian sangat cepat sekali untuk ditemukan pelakunya. Nah, di satu sisi kadang ketika itu menimpa pihak yang tidak berkuasa, kadang kasus itu tidak jalan. Nah, itu kasus jalan itu pun kadang di stimulan oleh desakan dari presiden untuk memproses ya kasus-kasus yang dinilai perlu untuk diproses. Yang seharusnya kita ketahui ketika ada tindak pidana termasuk tindak pidana kriminal, perlu ada atau tidak desakan dari presiden, itu haruslah ada proses dan tidak boleh ada diskriminasi. Nah, untuk siapa yang melakukan, tentu saja banyak skenario ya, banyak siapa saja bisa gitu ya, entah itu tentu saja dari pihak yang berlawanan ataupun yang tidak senang dengan Anies ya, ataupun ya orang yang tidak mempunyai kepentingan apapun yang tujuannya hanya untuk mengadu domba. Jadi ini hal yang harus patut diwaspadai ya. Satu sisi kita aktivitas Anies itu hanya untuk melakukan safari politik ya, mendekatkan dengan rakyat, mendekatkan dengan para simpatisan dan kader, tapi tindakan-tindakan penghadangan itu dalam tanda kutip sering dilakukan oleh ya, kita tidak bisa memberikan justify kalau tidak ada bukti, yaitu pihak-pihak yang berkeberatan atau kontra terhadap Anies ya. Misalnya yang banyak sekali terjadi adalah pelarangan pada saat safari politik Anies kemarin di Medan ya, di Aceh, di Taman Sabiatuddin ya, dan itu berlangsung juga di tempat yang lain ya. Padahal apa yang disampaikan Anies dalam rangka untuk memperkenalkan kepada publik dirinya kepada publik dan juga mendekatkan kepada rakyat. Nah, ini yang harus dilihat sebagai hal yang biasa saja dalam melakukan safari politik dan untuk mendekatkan kepada rakyat. Jadi satu hal yang menjadi permasalahan di negeri ini adalah persaingan politik yang diikuti dengan persaingan yang tidak sehat, menggunakan kekuasaan untuk melakukan penghadangan, melakukan kekuasaan untuk melakukan pelarangan ya, untuk lawan politik dan lain sebagainya. Jadi politik ini serasa berjalan tidak sehat ya, dari aktivitas biasa saja yang untuk aktivitas politik yang seharusnya mengurusi rakyat ya, menjadi aktivitas persaingan yang tidak sehat dan cenderung negatif. Ini yang harus benar-benar ya diperbaiki ke depannya supaya Indonesia ya tidak terus-menerus terjadi clash antar anak bangsa. Jadi persoalan negara ini sudah carut marut, tetapi diperparah dengan kondisi ya panas oleh dua kubu yang saling bertentangan. Kadang kita harus pahami ya, fitrahnya manusia justru ketika seseorang itu dilakukan penghadangan ya, kemudian juga tindakan kriminal seperti lempar telur dan kaos kaki busuk, justru ini akan memberikan efek berbeda. Teror seperti ini bukan malah memperkecil ya, menciutkan nyali seseorang, malah akan berefek sebaliknya ya. Pertama ya, akan memberikan penilaian bahwasanya memang yang didolimi dalam tanda kutip itu pihak yang benar, dan yang melakukan kriminalisasi atau tindakan yang
buruk adalah pihak yang saat ini dalam tanda kutip ada yang disembunyikan atau hal-hal yang tidak atau ingin ya intensi buruknya itu ditutupi dan ingin berkuasa kembali. Nah ini jadi intensi seseorang tidak bisa dibungkam dengan aktivitas seperti ini ya, kampanye negatif, kampanye black campaign ya dan lain sebagainya, termasuk jadi dengan aktivitas fisik. Jadi yang senang tentu saja orang yang berseberangan dengan Anies. Tapi ingat, seseorang yang dilakukan pengkerdilan itu bukan malah kerdil, malah akan tambah besar ya, termasuk juga pengaruh Anies efek dengan adanya yang harus diakui bersama ya, ketika dilakukan pengadangan dan juga tindakan kriminal seperti ini, malah itu akan menjadi lebih besar lagi. Jadi jadi tujuan utama untuk mengerdilkan malah akan berbalik ya, menjadikan seseorang yang diserang itu malah akan lebih besar lagi. Nah, ada hal yang lebih baik yang harus kita dahulukan dalam hal berpolitik adalah sama-sama ya mengajukan hal-hal yang sifatnya positif. Apa itu? Ya misalnya saling mengajukan ide gagasan ya untuk memberikan solusi kepada negeri ini. Itu yang harus dimajukan. Bukan sifatnya fisik ya, saling lempar negatif campaign, black campaign yang tentu saja itu tidak mencerdaskan, malah akan mengkerdilkan dan akan sebaliknya tidak mencerdaskan, malah sifatnya akan memperbodoh atau mengecilkan ya anak bangsa atau rakyat ini yang sedang dalam hal berpolitik ini ingin menciptakan suasana yang damai dan sehat. Jadi adu gagasan itu kan lebih baik ya, misalnya tentang solusi terhadap negeri ini, solusi tentang korupsi yang merajalela ya, kemudian solusi tentang penyalahgunaan kekuasaan, dan solusi yang juga menjadi common enemy yaitu KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme yang suka atau tidak juga saat ini sangat sekali ya tumbuh subur ya. Ketika mendapatkan kekuasaan itu dipakai untuk memperkaya diri sebelum lengser. Nah ini pelanggaran. Kemudian juga bagaimana ancaman dari luar ya, termasuk asing dan asing misalnya, yang suka atau tidak sudah menjadi ancaman di negeri ini ya, untuk eksploitasi sumber daya alam, kemudian gempuran tenaga kerja asing yang sebenarnya tidak diperlukan dan lain sebagainya. Jadi ide gagasan ini yang kalau kita benar-benar sampaikan kepada rakyat, kepada solusinya, yang menilai nanti rakyat ya, yang menilai itu nanti rakyat, siapa yang lebih berbobot, siapa yang lebih bermutu ya. Tapi juga ya rakyat juga perlu bukti ya. Nah ini memang susahnya bagi para politisi yang kadang hanya menyampaikan gagasan solusi, tetapi ketika sudah jadi atau sudah menjabat ya, solusi itu hanya menjadi teori semata. Jadi dua hal ya, gagasan solusi, ide gagasan yang positif. Yang kedua adalah bagaimana menjalankan ide atau gagasan itu sebaik-baiknya. Karena gagasan dan solusi tapi ketika itu tidak dijalankan ya sama saja ya, akan menjadi pepesan kosong. Nah memang saat ini kita dalam hal penyampaian kritik ya sangat sekali ya represif. Itu sekarang kendalanya saat ini. Seorang melakukan kritik, kemudian seseorang itu melakukan argumentasi, beda ide, beda gagasan dengan kekuasaan, itu sangat sekali mudah sekali untuk direpresi, bahkan dikriminalisasi. Itu permasalahannya. Makanya hal-hal ini ya, yang awal pemerintahan Presiden Jokowi tidak pernah terbayangkan akan bisa ya kondisinya seperti ini ya. Seseorang yang melakukan kegiatan elementer menyampaikan pendapat malah dikriminalisasi.
Dan itu ya ditambah lagi dengan diskriminasi. Seseorang yang melakukan pelanggaran di kekuasaan malah dibiarkan, tidak diproses. Justru sebaliknya, seseorang yang itu di luar kekuasaan sangat sekali diproses, bahkan mudah sekali dipidana dan dipenjarakan. Makanya sekarang ada satu ya critical moment, critical issue tentang bagaimana menyampaikan aspirasi kita itu masih sangat represif sekali. Bahkan misalnya Habib Rizik Syihab pun ya dalam menyampaikan tindakan dalam PB saat ini, pembebasan bersyarat, sangat benar-benar merasa dalam tanda kutip sangat khawatir sekali setiap tindakannya itu dinilai melanggar hukum, meskipun dari yang bersangkutan dan secara normatif itu tidak melanggar hukum. Jadi ini ya kita merasa khawatir dikriminalisasi di negeri sendiri, di negeri tanah air yang kita makan ya, kemudian kita minum, mengambil air di sini, tetapi kita masih terkungkung oleh kekuasaan penguasa yang tidak bisa mengayomi rakyatnya sendiri. Ya, semoga kedepannya negeri ini menjadi lebih baik lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.